Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, sehat dan kuat dalam iman, serta berlimpah senantiasa dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, yang maha kuasa, yang berdaulat atas kami semua. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami bangun, kami ada, kami bernafas karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasca pandemi COVID-19, ada banyak orang yang diperbolehkan bekerja dari rumah dan tidak perlu masuk ke kantor. Sampai saat ini masih ada yang bekerja secara hibrid, beberapa hari di rumah dan beberapa hari di kantor. Dan bukan hanya soal pekerjaan, banyak orang juga yang beribadah secara hibrid, datang ke gereja tidak setiap minggu, karena minggu-minggu yang lain mengikuti ibadah secara online. Tapi ada juga orang-orang yang senang beribadah hanya hari-hari tertentu saja. Misalnya hari Natal atau Paskah, atau pada saat ada yang menikah dan pada saat ada yang meninggal. Perlu kita ketahui bahwa ibadah merupakan panggilan Tuhan buat setiap kita. Panggilan untuk beribadah itu pertama-tama datang dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Tuhan menaruhkan dalam hati kita kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam kitab Keluaran 8 ayat pertama ini tertulis, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam konteks ayat ini, Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada Firaun, agar Firaun membiarkan umat Tuhan pergi beribadah kepada Tuhan. Firaun secara pribadi merasa dirinya adalah dewa, dan dia merasa bahwa dirinya adalah pemilik dari bangsa Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu. Tapi Musa dipakai Tuhan untuk mengingatkan Firaun bahwa ada pribadi di atas Firaun, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, yang berdaulat dan berotoritas atas segalanya. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi itu meminta supaya bangsa Israel dibiarkan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel telah tinggal di Mesir secara total dalam waktu 430 tahun. Dan dari seluruh waktu itu, mayoritas dihabiskan untuk bekerja sebagai budak di Mesir. Mereka bekerja setiap hari, dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat demi memenuhi tuntutan dari Firaun. Dan sebagian dari mereka juga mengalami penyiksaan ketika mereka tidak dapat memenuhi tuntutan kerja mereka. Dalam kondisi yang demikian, Tuhan memanggil mereka beribadah. Sebab selama ratusan tahun, pekerjaanlah yang mengikat mereka, sampai-sampai mereka tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Panggilan beribadah dari Tuhan masih berlaku pada saat ini untuk kita semua. Tuhan mengetuk pintu hati kita agar kita mengingat Tuhan dan beribadah kepadanya. Cuma masalahnya, disadari atau tidak disadari, ada banyak dari kita yang masih memilih untuk terus berada di Mesir, dibelenggu dengan pekerjaan-pekerjaan kita, diperbudak dengan usaha kita sendiri, dan kita melupakan Tuhan.
kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Kita merasa ibadah akan mengurangi waktu kita untuk mendapatkan keuntungan materi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Firaun hidup di masa lalu, tapi di masa kini bisa jadi ada Firaun-Firaun dalam tanda kutip yang terus menuntut kita untuk bekerja. Entah itu pekerjaan kita yang menuntut kita untuk setiap hari berusaha, atau diri kita sendiri yang bahkan menjadi bagaikan Firaun yang memaksa kita untuk terus bekerja dan tidak ada waktu untuk Tuhan. Saat pagi ini, mari kita ingat kembali, Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Tuhan mengaruniakan waktu hidup untuk kita. Dialah yang mengaruniakan nafas buat saudara dan saya. Jangan lupakan Tuhan, beribadahlah kepadanya selama kita masih ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang kami dengar saat ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Ampuni kami yang terlalu sering meninggalkan ibadah. Kami terlalu memprioritaskan pekerjaan kami, usaha kami, aktivitas-aktivitas yang kami pandang menyenangkan, dan kami melupakan Tuhan. Kami meninggalkan ibadah, padahal Engkaulah yang memberikan kami nafas hidup, dan Engkaulah yang mengaruniakan kepada kami waktu dan kesempatan. Ampuni kami dan tolong kami untuk punya hati yang selalu rindu beribadah kepada Tuhan, dan bukan hanya kerinduan dalam hati, tapi kami wujudkan itu dengan melangkahkan kaki beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, tugas pelayanan, dan dalam segala hal. Pimpin kami agar hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan, juga yang terdampak bencana alam. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.